jelas. Ya, Pak, nggak jelas suaranya. Lanjut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Sadaqallahul azim. Langsung ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat hari ini? Ya, kita absen dulu ya. Sepertinya hari ini adik semua ya. Untuk pembelajaran kali ini pada hari ini kita bertemu kembali. Ibu sebelumnya mau tanya nih, kok pada lesu? Biar semangat dulu kita ya sebelum kita mulai. Mari sama-sama kita menyaksikan video tepuk semangat untuk kita belajar lebih semangat ya. Coba semuanya perhatikan ke layar video. Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menghafal surah Al-Hujurat dengan lancar. Jadi, Ibu harap hari ini kita semuanya dapat menghafal Quran surah Al-Hujurat dengan lancar. Nah, ini adalah bacaan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa sih faedah dari kita menghafal surah? Faedahnya ialah Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang tujuannya menjadi pegangan dan pedoman ke petunjuk hidup bagi umat manusia, membaca, mendengarkan, mengamalkan, dan memahami. Bahkan kalau kita menjadi penghafal Al-Quran, itu akan menjadi hujah kita di yaumil akhir kelak. Karena keutamaan menghafal Al-Quran itu yang pertama adalah sebagai pemberi syafaat bagi kita, sebagai pembacanya, penghafalnya, juga dijanjikan derajatnya kepada oleh Allah ya, sebagai hujah kita nanti di yaumil akhir kelak, dan sebagai pelindung kita dari azab api neraka. Nah, gimana anak-anak semua sudah paham tentang faedah dari menghafal Al-Quran? Ya, alhamdulillah ya. Nah, yang selanjutnya coba nih perhatikan gambar. Ini sedang apa sih gambarnya ini? Iya, pada gambar ini adalah siswa asik menghafal Al-Quran. Nah, lihat dari gambar itu, mereka sangat senang ya bersama-ramai ini menghafal Al-Quran dengan semangatnya, sehingga memudahkan kita. Karena apa? Menghafal itu memang ya kita semua menjadi menghafal itu ya sungguh-sungguh dengan niat yang baik, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Nah, untuk menghafalnya ini mari menghafal, karena sungguh mulia para penghafal Al-Quran, dia telah menjaga wahyu di dalam hatinya. Nah, untuk menghafal ini juga ada metode-metode menghafalnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan 4T1M. Nah, apa itu 4T1M? Ya, yang pertama adalah metode talqin dan tasmi, tafakum, tikrar, dan murojaah. Apa sih metode talqin? Ya, metode talqin adalah
tersebut. Misalnya kita hafal surah Al-Fatihah. Nah, apa sih arti surah Al-Fatihah itu? Nah, dari arti itu kita memahaminya. Kemudian kita menghafal surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Apa sih artinya? Dari artinya itu, oh, ternyata ini bacaannya ini. Tetapi ini mungkin agak sulit ya, mungkin karena apa? Kita harus menghafal artinya baru dapat memahami bacaannya. Nah, tapi yang sering digunakan adalah metode tikrar dan murojaah. Nah, metode tikrar dan murojaah ini adalah mengulang-ulang bacaan. Tikrar artinya mengulang-ulang bacaan, kemudian murojaah dimurojaahkan, diucapkan, dibacakan selalu setiap hari secara berulang-ulang. Insya Allah akan hafal. Intinya dari niat, dari nama a'malu bin niat, dari niat semuanya insya Allah akan dipermudah. Nah, baik, hari ini kita akan mempelajari metode menghafalnya itu dengan cara tikrar dan murojaah. Nah, berikut adalah hafalan surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, pertama kita baca dari potongan-potongan ayatnya. Yaitu bisa kita baca, ini ibu bacakan dulu, nanti ikutin ya nak ya. Satu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah, coba diulangi, 1, 2, 3. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah, ini diulang-ulang secara 10 sampai 20 kali sampai hafal ya. Paham semuanya anak-anak ibu? Iya, paham ya. Kemudian ayat selanjutnya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, ini juga dibaca berulang-ulang, dibaca 10 sampai 20 kali sampai hafal. Nah, di caranya yang tadi yang pertama diulang lagi, kemudian dilanjutkan potongan ayat selanjutnya. Nah, yang selanjutnya juga demikian. Kita baca lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini juga dibaca berulang-ulang 10 sampai 20 kali, diulang dari yang pertama, kedua, ketiga. Yang ini selanjutnya sampai hafal dan sampai ayat yang terakhir ya. Innallaha alimun khabir, dibaca 10 sampai 20 kali. Gimana anak-anak ibu, semua sudah paham? Ya, alhamdulillah. Jadi mari sama-sama coba kita dulu kita hafal. Nah, ini juga bisa gitu, kawan kalian mendengarkan, kalian satu menyimak dan satu membaca. Nah, jadi artinya kawannya juga bisa menyimak dan kalian membaca, jadi bacaannya itu benar. Nah, coba semuanya anak-anak ibu kumpul, buat berkelompok menjadi 2. Masing-masing kan satu bangku saling berhadapan.
cukup kita pembelajaran hari ini. Coba simpulkan, apa sih pembelajaran kita hari ini? Iya, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai menghafal Quran Surah Al-Hujurat dengan menggunakan 3 metode bisa berbentuk. Metode yang pertama adalah talqin dan tasmi, yaitu metode mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita menjadi dihafal. Metode kedua adalah metode tafahum, yaitu kita memahami maknanya, kemudian baru kita dapat menghafal bacaannya. Yang terakhirnya adalah metode tikrar dan murojaah, mengulang-ulang bacaan sampai kita hafal dan dimurojaahkan setiap hari sehingga menjadi hafal dan berarti cukup sekian pertemuan. Kemudian coba ini sebelum Ibu akhiri, ini ada tugas ya, tugas coba dikerjakan di rumah melalui KPD. Ibu berharap kalian menghafal surah Al-Hujurat sampai hafal. Kemudian Ibu mau kalian menyebutkan metode apa yang kalian gunakan untuk menghafalnya. Ya, paham? Ya, baik. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Sebelumnya kita membaca doa dulu ya untuk mengakhiri pelajaran kita. Untuk pertemuan minggu akan datang, kita akan mempelajari tentang hadis keberagaman. Nah, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membacakan doa keluar ruangan. Sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rosita, terima kasih. Itu ketika kita membuat RPP juga sebenarnya diarahkan ke PBL dan CPL. Bagaimana si siswa memiliki sebuah produk, dia bisa menyelidiki ada masalah apa sampai kepada decision maker. Siswa mampu memecahkan masalah, mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang dia alami sebenarnya seakan-akan, sehingga si siswa itu tidak berkutik ketika sekolah. Jadi kita gunakan PBL dan PJBL. Benar. Bisa langsung ke PJBL karena itu pengembangan dari PBL. Oke. Kemudian di asesmen tadi. Dari asesmen di awal tadi ada ya? Ada Bu. Ini menanyakan pembelajaran yang lalu itu. Asesmen awal itu kan untuk mendapatkan informasi apakah si anak sudah memahami konsep yang akan kita belajarkan. Nah, sedikit kan kita mencoba mungkin seperti brief test. Kita melakukan brief test itu dimasukkan di dalam diagnostik. Ada ya? Di dalam langkah-langkah membuat MA kan ada diagnostik awal siswa. Iya Bu. Penilaian formatif itu ya Bu ya? Yang formatif yang diagnostik nanti dilihat kembali ya. Dimasukkan pertanyaan pemantik itu ya Bu ya? Yang sebelum pembelajaran kan ada kita mau membuat diagnostik di dalam RPP kelihatan. Kemudian ada pesan formatif, ada ya tadi? Ada Bu.
Bagaimana asesmen formatif? Asesmen formatif itu penilaian selama proses. Kita kan setahu ini ya Muhammad, kita melihat keseriusan dari anak, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kalau asesmen sumatif bagaimana? Kalau sumatif itu penilaian di akhir, kayak kita kasih soal-soal setelah kita pembelajaran. Oke. Bagus. Apa saja yang digunakan di dalam asesmen? Misalnya untuk pengetahuan, untuk kognitif, apa jenis asesmen yang digunakan? Ingat Bu. Kira-kira bagaimana? Apakah observasi, diri, ya? Kalau bisa dia observasi, kemudian Observasi untuk kita melihat tingkah laku dari kesehariannya, ataupun kita misalnya sikap paham Bu. untuk afektif. Nanti Ibu kan ini biasanya muncul di dalam soal UP. Yang begitu biasanya muncul di soal UP. Jadi dipahami benar bagaimana bentuk penilaian untuk kognitif, afektif dan psikomotorik. Kita menggunakan apa saja? Misalkan untuk sikap ya, untuk afektif, profil pelajar Pancasila kita bisa menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan anekdot. Untuk psikomotorik misalnya ya, menggunakan rubrik ya, profil, produk. Lalu untuk kognitif ada semua ya, potensi ya, pasti jangan lupa mengembangkan critical thinking skill anak, creative thinking anak, reflective thinking dan decision making. Karena saya cuman bisa mengingatkan bahwa biasanya ini muncul di soal. Jadi dilakukan, dibuat di dalam RPP sehingga ketika ada soal kita masih ingat. Oh benar, kalau membuat asesmen itu harus ada critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Nanti yang untuk bagaimana dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan fungsi tolong di apa namanya dilihat kembali ya di dalam mengembangkan materi, dan dimunculkan ketika membuat poster itu dimunculkan mana materi yang faktual, mana materi yang konseptual, prosedural, dan kognisi. Jadi dari alur dimensi pengetahuan yang kita turunkan akan mudah ketika kita membuat soal. Kira-kira ke sana. Ibu masih ingat kalau yang hot itu yang level mana? Menganalisis. Oke, analisis mulai dari C4 ke atas ya. Iya, C3, C4 tuh udah ke atas, udah tinggi kayaknya. C3 masih lot ya. C4, 5 dan 6 sudah ke hot. Nah, bagus Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Marzuki. Pak Marzukinya mana? Ada? Oh, ada. Masih banyak Bu. Ya Bu, makasih. Sudah setengah jam lebih ini pertanyaan untuk Ibu. Ya Allah Bu Pak. Baik, Ibu Rosita ya. Ini bisa saya sebut orang ini. Karena ada 3 orang yang kemarin selesai. Iya Pak.
kita sebagai manusia itu kan nggak apa namanya, nggak adab-adab yang dipentingkan ya dalam apa itu harus dengan musyawarah, dan berbeda-beda dalam apa itu kita tidak boleh apa ya, membeda-bedakan antara si suku A, suku B, suku C, apalagi yang kaya, yang miskin, kemudian yang putih, yang hitam, karena yang di mata Allah itu adalah ketakwaan. Itulah yang menjadi nomor satu gitu. Bukan dari fisik, bukan dari suku, bukan dari bangsa. Artinya kita sebagai manusia itu harus saling kenal mengenal, saling beradab, saling walaupun berbeda-beda ya, beda suku, bisa beda agama, beda kulit, beda bentuk, beda fisik, tapi tetap ketakwaan lah yang nomor satu di apa namanya, di hadapan Allah. Ya, kemarin Ibu PTK buat apa, Bu? Judul PTK kemarin? Judul PTK kemarin adalah penerapan discovery untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Apa masalahnya yang diperbaiki gimana? Ya, dalam PTK itu kita maksudnya menerapkan, kan selama ini kan di sekolah kita kan masih metodenya anak-anak kurang apa namanya, kurang menangkap, kurang semangat. Jadi dengan mencoba dengan discovery ini bisa menjadikan anak itu lebih minat nggak pembelajaran, atau prestasinya ataupun hasil belajarnya lebih meningkat atau tidak gitu, Pak. Jadi hasilnya gimana? Berapa siklus berhasil? Kemarin masih bentuk proposal, Pak. Oh, belum dipraktekkan ya, belum diterapkan ya? Pak. Kemarin masih bentuk proposal, kami kirim di LNS. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, selamat. Ya.